Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2107306. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas Project Based Learning Manajemen Industri. Untuk rincian dari PPT saya kali ini, yaitu yang pertama itu rincian produk, kedua strategi produk, yang ketiga rincian skema supplier konsumen, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Yang pertama kita masuk ke rincian produk. Pada PPT kali ini saya akan menjelaskan perbandingan antara mobil Honda Brio untuk yang A-nya dan yang kompetitor B mobil Toyota Agya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan konsep atau dasar dari perbedaan kedua mobil tersebut. Perbandingan harga, spesifikasi, dan fitur antara Honda Brio dengan Agya menarik untuk disimak sebelum memutuskan membelinya. Harus diakui saat ini mobil di perkotaan atau city car kalah pamor dari SUV dan MPV. Kapasitas penumpang yang lebih banyak menjadi salah satu alasan keunggulan dua segmen tersebut dibandingkan dengan city car. Meski begitu, bukan berarti mobil yang bermain di segmen city car tidak memiliki peminat. Masih ada konsumen yang menyukai mobil-mobil segmen mungil ini. Beberapa model ini dari pabrikan terlama menguasai pasar ini. Dua model ini yang paling populer sekarang ada Honda Brio dan Toyota Agya. Lalu kita masuk ke identifikasi wujud Honda Brio. Yang pertama, inti produk. Sejatinya, tugas mobil adalah sebagai alat transportasi yang digunakan untuk mengangkat manusia dalam skala sedang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan daya angkut sepeda motor. LCGC adalah singkatan dari Low Cost Green Car yang merupakan program pemerintah untuk kendaraan dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu masuk ke wujud produk. Yang pertama, ciri khas. Desain yang kompak. Honda Brio memiliki desain yang sangat kompak, membuatnya mudah untuk bermanuver dalam kota yang padat. Ukurannya kecil memungkinkan mobil ini mudah parkir dan melintasi jalan-jalan sempit. Yang kedua, model. Honda Brio memiliki beberapa model seperti Brio Setia, RS, Amaze, RS Black Top. Yang ketiga yaitu corak. Yang pertama yaitu solid colors, metallic colors, two-tone colors, dan yang terakhir yaitu RS Edition Color. Yang keempat atau D, mutu. Honda Brio telah dikenal memiliki mutu yang baik sebagai mobil kota yang kompak dan terjangkau. Berikut adalah beberapa faktor yang menyumbang pada mutu Honda Brio. Yang pertama, reputasi Honda. Honda telah lama dikenal sebagai merek otomotif yang mengedepankan kualitas dan kehandalan. Merek ini memiliki reputasi yang kuat dalam menghasilkan mobil yang tahan lama dan berkualitas baik. Yang kedua yaitu teknologi dan inovasi. Honda terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan teknologi dan inovasi di setiap model. Honda Brio dilengkapi dengan mesin yang tangguh dan efisien, serta fitur-fitur canggih untuk kenyamanan dan keamanan pengemudi. Yang ketiga yaitu konstruksi dan desain. Honda Brio dirancang dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi dan proses produksi yang ketat. Desainnya yang kompak tetapi fungsional memberikan pengalaman pengemudi yang nyaman dan praktis dalam lingkungan perkotaan. Yang ketiga yaitu produk yang disempurnakan. Kepuasan pelanggan. Honda telah membangun reputasi yang kuat dalam hal kepuasan pelanggan. Mereka secara teratur melakukan survei dan mendengarkan umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan mutu produk mereka. Jaminan dan layanan purna jual. Honda menyediakan jaminan dan layanan purna jual yang baik untuk pelanggannya. Garansi yang diberikan kepercayaan diri kepada pemilik Honda Brio bahwa mereka akan didukung jika terjadi masalah dengan mobil mereka. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi wujud Toyota Agya. Yang pertama, inti produk. Sejatinya tugas mobil adalah sebagai alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut manusia dalam skala sedang.
Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan daya angkut sepeda motor. LCGC adalah singkatan dari Low Cost Green Car, yang merupakan program pemerintah untuk kendaraan dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu wujud produk. Yang pertama kita masuk ke ciri khas. Desain yang kompak, Toyota Agya memiliki dimensi yang kecil dan kompak, membuatnya sangat cocok untuk penggunaan perkotaan. Desainnya yang ramping memungkinkan mobil ini mudah untuk diparkir dan bermanuver di jalan-jalan yang padat. Efisiensi bahan bakar Agya dilengkapi dengan mesin yang efisien dan dalam konsumsi bahan bakar. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang mencari mobil hemat bahan bakar untuk penggunaan sehari-hari. Selanjutnya masuk ke model identifikasi wujud model. Yang pertama ada model seperti Toyota Agya E, Agya G, TRD, dan Limited Edition. Identifikasi yang kedua itu wujud produk. Yang C, corak solid colors, metallic colors, two-tone colors, TRD edition color, dan limited edition color. Yang D-nya yaitu mutu, seperti kualitas konstruksi, performa dan efisiensi bahan bakar, fitur-fitur keselamatan, dan jaminan layanan purna jual. Yang ketiga itu produk yang disempurnakan. Kita terus memperluas pilihan model Agya dengan menawarkan varian-varian baru yang dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Ini termasuk varian-varian dengan tampilan yang lebih sporty atau edisi terbatas dengan peningkatan fitur dan penampilan khusus. Lalu selanjutnya masuk strategi pemasaran. Strategi pemasaran Honda Brio. Honda Brio sebagai salah satu produk Honda memiliki beberapa strategi pemasaran yang telah diterapkan. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran umum yang sering digunakan oleh Honda untuk memasarkan Honda Brio. Yang pertama itu segmentasi pasar. Segmentasi ini dapat meliputi pemuda, keluarga muda, atau penggunaan perkotaan. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi target pasar, Honda dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua itu penawaran dan promosi. Anda dapat menggunakan strategi penawaran dan promosi untuk meningkatkan daya tarik Honda Brio. Yang terakhir atau yang ketiga itu kolaborasi dan sponsorship. Honda dapat menjalin kemitraan atau sponsorship dengan cara acara, atlet, atau organisasi yang sesuai dengan target pasar Honda Brio. Hal ini dapat meningkatkan exposure merek dan menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan potensial. Selanjutnya masuk ke skema supplier konsumen. Seperti pada tampilan PPT kali ini, untuk suppliernya didapati mungkin dari bahan-bahan yang biasa seperti bahannya yang umumnya mobil terbuat dari besi. Kali ini saya akan memulainya dari bagaimana bentuk mobil itu dibentuk. Yang pertama yaitu toko press, general assembly, body shop, dan paint shop. Lalu keempat, bagian tersebut dihubungkan melalui pabrik. Setelah dibentuk dan dirakit oleh pabrik, maka dilakukan quality checks. Quality check ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kualitas atau sebagus mana barang yang telah diproduksi pabrik. Jika ada kecacatan atau kekurangan dari produksi, maka dilakukannya proses ini di dalam quality check dan akan dikembalikan kembali sebelum dipasarkan kepada konsumen. Setelah quality check selesai, maka akan disalurkan ke para distributor. Distributor ini akan menyalurkan mobil-mobil yang telah selesai kepada konsumen sehingga konsumen dapat membelinya melalui distributor. Selanjutnya yaitu studi kasus. Pada studi kasus kali ini menggambarkan beberapa langkah strategis
yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan Honda Brio yang bersaing dengan Toyota Agya. Namun perlu dicatat bahwa strategi yang tepat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti preferensi konsumen, karakteristik pasar, dan kondisi persaingan yang berlaku. Analisis pasar dan perusahaan melakukan yang pertama yaitu analisis pasar. Perusahaan melakukan analisis pasar untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen dalam segmen mobil kompak. Mereka mengidentifikasi bahwa ada persaingan langsung antara Honda Brio dan Toyota Agya. Dengan kedua model tersebut menargetkan segmen pasar yang sama, yaitu segmentasi. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Berdasarkan analisis pasar, perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar untuk menentukan kelompok target yang paling cocok untuk Honda Brio. Mereka mungkin mengidentifikasi pemuda, keluarga muda, ataupun pengguna perkotaan sebagai segmen target potensial. Yang ketiga yaitu positioning. Perusahaan merancang strategi positioning yang membedakan Honda Brio dan Toyota Agya. Mereka mungkin meningkatkan keunggulan dan fitur unik Honda Brio seperti desain yang sporty, teknologi canggih, efisiensi bahan bakar, atau kenyamanan interior. Tujuannya adalah menciptakan persepsi yang positif membedakan Honda Brio dari pesaingnya. Yang keempat yaitu strategi komunikasi. Perusahaan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap Honda Brio. Ini dapat mencakup kampanye, iklan televisi, iklan cetak kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya. Mereka juga mungkin menggunakan testimonial atau kolaborasi dengan influencer atau selebriti untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan konsumen. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas akhir dari manajemen industri, yaitu mengenai uh, produk dari mobil Honda Brio dan kompetitornya yaitu Toyota Agya. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi kali ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.